kerajaan surga. Shalom Bapak Ibu, sahabat Galilea dan seluruh pendukung channel ini. Apa kabar hari ini di hari Sabtu? Saya percaya kita semua dalam keadaan yang baik-baik saja. Dan juga mungkin saudara melakukan kegiatan yang sifatnya mengisi waktu weekend ya. Saya berharap dan saya berdoa Bapak Ibu semuanya terpelihara secara sempurna. Amen. Baik, di hari Sabtu ini kita akan datang kepada Tuhan sebelum kita melakukan seluruh kegiatan kita. Kita mau membaca dan mendengar serta merenungkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Allah yang Rahman dan Rahim, pencipta langit dan bumi, dan dengan segala isinya, Allah yang kami kenal, kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus. Kami muliakan namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Amen. Terima kasih Tuhan, kami ada di hari Sabtu ini. Dan sebelum kami berkegiatan, kami mau baca, renungkan firman-Mu. Urapi kami semua, buka hati pikiran kami, dan juga urapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Bapak Ibu, mari kita membaca di dalam Mazmur 42 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-6, kerinduan kepada Allah. Kerinduan kepada Allah. Untuk pemimpin biduan, nyanyian pengajaran Bani Korah. Seperti rusa yang merindukan sungai yang berair, demikianlah jiwaku merindukan Engkau ya Allah. Jiwaku haus kepada Allah yang hidup. Bilakah aku boleh datang melihat Allah? Air mataku menjadi makananku siang dan malam. Karena sepanjang hari orang berkata kepadaku, di manakah Allahmu? Inilah yang hendak ku ingat sementara jiwaku gundah gulana, bagaimana aku berjalan maju dalam kepadatan manusia, mendahului mereka melangkah ke rumah Allah. Dengan suara sorak-sorai dan nyanyian syukur dalam keramaian orang-orang yang mengadakan perayaan, mengapa engkau tertekan, hai jiwaku, dan gelisah di dalam diriku? Berharaplah kepada Allah, sebab aku akan bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku. Demikian pembacaan di dalam Mazmur 42 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-6. Nah Bapak Ibu, dalam hidup manusia acap kali yang terlihat adalah kejasmanian manusia. Apakah itu fisik dan juga materi. Nah, manusia senangnya menilai seseorang itu dia ukur dari hal-hal yang jasmani. Iya toh? Artinya kebahagiaan seseorang diukur dari yang terlihat. Jika seseorang memiliki kekayaan, maka ia disebut bahagia. Pertanyaannya adalah, benarkah demikian? Mazmur 42 ini kita diajak melihat satu hal yang lebih penting di dalam diri manusia. Mazmur ini mulai dengan menggambarkan rusa yang merindukan sungai yang berair. Sama seperti makhluk lain tentunya. Rusa membutuhkan air. Binatang ini suka berada di tepi sungai. Selain membutuhkan air untuk diminumnya, sungai yang berair menjadi penting bagi penyelamatan seekor rusa. Ketika diserang oleh binatang buas, biasanya rusa-rusa akan lari sekalipun ia memiliki tanduk yang panjang. Rusa itu akan lari dengan menceburkan diri ke sungai sehingga
para pemangsa tidak dapat mencium lagi baunya. Dengan demikian, sungai yang berair sangat penting bagi seekor rusa. Selain kebutuhan fisiknya, juga menjadi keselamatannya. Gambaran rusa yang sangat membutuhkan sungai berair untuk keselamatannya, demikian juga hati pemazmur kepada Tuhan. Pemazmur memang diperhadapkan dengan pergumulan berat yang membuatnya menangis siang dan malam. Beratnya pergumulan pemazmur ini dilukiskan dengan kalimat jiwaku gundah gulana. Karena itu, dalam menghadapi kemelut hidup yang dialami pemazmur, hanya Allah yang dapat menenangkan hatinya. Amin. Ia ingin segera berjumpa dengan Allah. Karena itu, ia segera melangkah ke rumah Allah. Ia ingin bersyukur kepadanya, sebab hanya Allah yang dapat menolong, menenteramkan jiwanya. Bapak Ibu sahabat Galilea yang diberkati oleh Tuhan Yesus, saya pikir tidak seorang pun yang ingin menderita dalam hidup di dunia ini. Amin. Sedapat mungkin, kalaupun hidup makmur tidak tercapai, setidak-tidaknya janganlah menderita. Amin. Itu kira-kira harapan manusia dalam hidup ini. Namun kenyataan hidup adalah penderitaan. Ini sebuah realita bahwa ternyata hidup adalah sebuah penderitaan. Penderitaan tidak pernah lepas dari hidup manusia. Mulai dari kelahiran seorang bayi, ia menangis. Tangis itu menandakan bayi itu menderita. Bayi yang sebelumnya merasa nyaman di dalam rahim ibunya karena semua kebutuhan nafas dan makanannya dipenuhi oleh ibunya di dalam kandungan. Kini bayi itu menangis karena ia tidak lagi mendapatkan nafas dan makanan secara otomatis. Bayi itu merasakan sesuatu yang lain atas kelangsungan hidupnya. Keadaan yang sebelumnya berjalan otomatis, kini harus melalui perjuangan. Bayi itu menderita. Penderitaan terus berkelanjutan seiring dengan kebutuhan manusia. Manusia menderita karena tekanan ekonomi, sosial, bahkan politik. Manusia butuh makanan, fasilitas, status, keamanan, keadilan. Manusia juga membutuhkan kesehatan. Jangan sampai dirawat di rumah sakit. Manusia tidak ingin menghadapi persoalan-persoalan yang dapat menambah rumit hidup ini. Ketika manusia tidak memperoleh semuanya itu, dan memang manusia tidak pernah memperoleh semua itu, maka penderitaan itu terasa menyertai hidup ini. Hari-hari yang sukar dan jahat yang sedang kita alami saat ini tentu sangat menekan jiwa kita. Tapi saya mau katakan, jangan khawatir, jangan takut, jangan panik. Penderitaan sebagai sesuatu yang mewarnai hidup manusia bertujuan supaya manusia itu makin mendekatkan diri kepada Tuhan. Dengan penderitaan itu, manusia mau mengakui bahwa di luar dirinya ada kekuatan yang mengendalikan hidup manusia. Nah Bapak Ibu, penderitaan yang sedang kita alami di dunia ini hanyalah sementara, tidak untuk selamanya. Amin. Amin. Pemazmur di bagian lain berkata, sepanjang malam ada tangisan, menjelang pagi terdengar sorak-sorai.
Sebagai orang beriman, umat Tuhan harus menyadari bahwa kita tergolong sebagai peziarah di dunia ini yang sangat mungkin mengalami tekanan. Tekanan yang terjadi jangan membuat kecut dan tawar hati, tetapi harus tegar menerimanya sebagai konsekuensi hidup. Umat Tuhan senantiasa harus mampu bergembira di tengah-tengah kesukaran hidup ini. Kita senantiasa memiliki keyakinan pada Kristus yang telah menyediakan hal yang lebih besar dan yang lebih sempurna dibandingkan apa yang kita alami saat ini. Karena itu, sebagai orang beriman, kita patut mengarahkan diri kepada hal-hal yang rohani. Semua orang pasti mendambakan ketenangan dalam hidup ini. Amin. Tanpa ketenangan, hidup kita bagaikan laut yang bergelora, mengakibatkan segala sesuatunya kacau karena kita tidak dapat mengatur dan mengendalikan diri sebagaimana mestinya. Nah, pemazmur jujur mengakui kelemahannya. Dia berkata, jiwaku tertekan dalam diriku. Pemazmur memiliki jiwa yang haus kepada Tuhan. Pemazmur ingin memiliki kekuatan jasmani, tetapi jiwanya kosong. Kita adalah manusia yang butuh ketenangan dan keselamatan. Amin. Amin. Tuhan adalah sumber segala kehidupan kita. Karena itu di Mazmur 62 ayatnya yang ke-6. Mazmur 62 ayatnya yang ke-6. Hanya pada Allah saja kiranya aku tenang, sebab daripadanya lah harapanku. Hanya pada Allah saja kiranya aku tenang. Amin. Saudara, tidak ada tempat yang membuat saudara tenang selain kita mendekat kepada Tuhan. Yesus berkata, marilah kepadaku yang letih lesu berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Lega, Amin. tenang. Amin. Amin. Dia akan memberikan kita ketenangan. Sebab daripadanya lah harapanku, kata pemazmur. Harapan kita hanya pada Tuhan. Haleluya. Amin. Karena itu Bapak Ibu, saya mau menyampaikan, jangan panik, jangan khawatir, jangan takut ketika hari-hari ini engkau sedang berhadapan dengan yang namanya badai kehidupan. Saya percaya bahwa Tuhan tidak memberikan pencobaan melebihi kekuatan kita sebagai manusia. Dan kalaupun dia memberikan pencobaan itu, dia akan memberikan kita kekuatan sehingga kita dapat melaluinya. Karena itu jangan menjauh dari Tuhan. Mendekatlah kepada Tuhan. Yes. Jadikan dia sebagai penolong kita. Dia adalah harapan kita. Dialah segalanya bagi kita. Amin. Amin. Selamat berakhir pekan. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan. Firman Tuhan mengingatkan kami bahwa kami harus datang kepada Tuhan seperti pemazmur yang memiliki jiwa yang haus akan Engkau. Kiranya kebahagiaan kami karena kami dekat sama Tuhan bukan didasarkan pada kekayaan, bukan didasarkan pada hal-hal yang materi, tetapi kami ada di dalam Engkau. Engkau yang tidak pernah membiarkan dan meninggalkan kami. Itu sebabnya kami bangga punya Engkau, Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami. Berkati seluruh sahabat Galilea dimanapun mereka berada, baik yang ada di rumah maupun ada yang ada di tempat kegiatan akhir pekan. Tuhan menolong, Tuhan melindungi, semuanya tidak terhindar dari segala serangan. Haleluya. Semuanya terhindar dari segala kuasa-kuasa
setan, semuanya terhindar dari serangan penyakit di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Bapa kami yang di surga, dimuliakanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kepada